3. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. ya kita bersyukur buat Tuhan ya kalau misalnya kita semuanya masih ada dalam keadaan baik, semuanya ada dalam keadaan sehat walaupun kita harus mengikuti pembelajaran melalui daring, tetapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama mau belajar ya teman-teman. Iya, sebelum di pagi hari ini Pak Guru memulai pembelajaran kita semua, tentu alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang kita pelajari di hari ini itu bermanfaat, berguna bagi setiap kehidupan anak-anak semuanya, itu juga bermanfaat bagi masa depannya anak-anak semuanya. Iya, untuk doa Pak Guru akan pimpin, di mana kita akan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Pak Guru persilahkan. Ya, amin. Iya. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran di hari ini, Pak Guru akan setiap kehadiran daripada anak-anak semuanya dulu. Ya, Guru akan membuka absensi. Nadia, apakah Nadia hadir? Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Erna, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nurkolif, Hadir, Pak. iya. Aditya Kirana, oh tidak ada respon. Iya, berarti tidak hadir. Mungkin ada yang tahu Aditya kemana, atau mungkin ada informasi yang tinggal dekat dengan Aditya. Erna, apakah ada titipan pesan dari orang tuanya? Oh iya, kalau tidak ada, karena Pak Guru juga tidak ada informasi dari orang tua daripada anak Aditya, berarti di sini apa ya? Iya, oke. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk anak-anak simak dan anak-anak lihat. Mohon nanti disimak dengan baik, karena seusai video yang akan anak-anak simak, teman-teman saksikan, Pak Guru akan bertanya apa saja sih yang teman-teman dapati dari video yang ada, dan itu juga bersangkutan atau itu juga bergandeng bersama dengan pembelajaran yang akan kita lakukan dan kita laksanakan di pagi hari ini. Oke, Pak Guru akan siapkan. Mohon semuanya menyimak dengan baik. Apakah videonya sudah muncul di layarnya teman-teman? Sudah, Pak. Oh iya. Oke, kita mulai ya. Mohon disimak dengan baik.
Iya, jadi itulah video pembelajaran yang sudah Pak Guru tampilkan. Dan di sini Pak Guru mau bertanya, dari apa yang sudah teman-teman simak bersama, dari mana apa yang teman-teman sudah lihat tentang video pembelajaran yang baru teman-teman simak, Pak Guru mau memberikan pertanyaan dan Pak Guru mau teman-teman memberikan jawaban menurut pemahaman yang teman-teman bisa pahami dari video yang sudah ditampilkan. Ya, pertanyaan pertama, mengapa tumbuhan berwarna hijau? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru? Ya, Nurkolib. Jenis Bapak, tumbuhan berwarna hijau karena tumbuhan memiliki zat hijau atau klorofil. Suaranya kurang terdengar jelas. Nah, bisa di Baik, Pak. Tumbuhan berwarna hijau karena tumbuhan memiliki zat hijau atau klorofil. Iya. Terima kasih untuk jawaban dari Nurkolib, benar. Dan yang pertanyaan nomor 2, pertanyaan kedua, mungkin salah satu dari Nak Erna atau dia bisa menjawab dari mana tumbuhan mendapatkan makanannya. Ya ini mana ini karena bertepatan dua-duanya yang mengangkat tangan. Mungkin Pak Guru tunjuk aja ya langsung. Dia Jadi tumbuhan mendapat makanannya itu melalui proses yang namanya fotosintesis, Pak. Di mana itu dibantu dengan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Iya, baik jawabannya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Nak Olive. Dia sudah menjawab apa yang sudah Pak Guru tanyakan. Jadi apa yang tadi teman-teman anak-anak sampaikan semuanya benar. Jadi berkaitan dengan pembelajaran di hari ini, yaitu pembelajaran di hari ini kita masuk kepada materi proses fotosintesis. Proses apa teman-teman? Proses fotosintesis. Iya. Jadi tujuan pembelajaran di hari ini, jadi setelah nanti teman-teman mengikuti pembelajaran di hari ini, Pak Guru berharap dari anak-anak semuanya bisa setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan apa itu pengertian fotosintesis. Terus yang kedua, dalam proses nanti teman-teman akan melakukan praktikum sederhana di mana ada beberapa bahan yang akan diperlukan. Nah, di situ nanti teman-teman dapat menjelaskan. Ya, jadi teman-teman akan melakukan praktikum sederhana di mana nanti teman-teman dapat menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Dan tujuan pembelajaran yang selanjutnya, jadi setelah apa yang teman-teman boleh ikuti dalam pembelajaran di hari ini, teman-teman dapat menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan tujuan yang terakhir yaitu Pak Guru mengharapkan dari anak-anak bahwa setelah mengikuti pembelajaran di hari ini, teman-teman dapat menganalisis hasil fotosintesis dan manfaatnya. Seperti itu ya teman-teman, paham semuanya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Di hari ini yang seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa teman-teman, anak-anak semua akan membuat sebuah percobaan untuk sebuah proses fotosintesis. Ya, tetapi sebelum kita mau memulai sebuah proses fotosintesis, kita sebelum memulai sebuah penelitian atau kita akan berpraktek sederhana,
tentu kita harus mempunyai dasar untuk hasil dari apa yang harus kita praktekkan atau apa yang harus kita analisis. Oleh sebab itu, Pak Guru akan memberikan 2 contoh pertanyaan yang menjadi dasar untuk teman-teman membuat analisis di hari ini. Yang pertama, mungkin teman-teman anak-anak bisa mencatat semuanya dalam buku catatan teman-teman agar apa yang teman-teman bisa lakukan itu semuanya terstruktur, rapi, dan mempunyai tujuan yang pas. Oke, bisa disiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa tumbuhan membutuhkan air? Ya, jadi dari kedua pertanyaan ini teman-teman akan membuat sebuah proses praktikum sederhana. Jadi setelah nanti dari dasar inilah Pak Guru minta untuk teman-teman menulis setiap apa yang menurut teman-teman, apa yang menurut pandangan daripada anak-anak semua tentang pertanyaan tersebut. Teman-teman bisa menjawab itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh teman-teman. Jadi dugaan jawaban dari pertanyaan yang telah Pak Guru sampaikan itu teman-teman nanti bisa sampaikan di dalam WA WhatsApp grup kelas, bisa secara chat atau bisa secara lisan dengan menggunakan voice note. Oke. Jadi itu untuk hasil akhirnya setelah dalam proses pembelajaran, dalam proses praktik, teman-teman bisa memberikan dugaan jawaban daripada teman-teman semua. Oke. Dan untuk langkah untuk teman-teman memulai proses analisis atau mengumpulkan data dari percobaan praktik yang ada, tentu ada bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan tanaman dalam sebuah pot atau tanaman dalam bentuk apapun yang tentunya berwarna hijau, dan teman-teman selanjutnya akan membungkus sebagian daun dengan plastik yang berwarna bening. Boleh dicatat setiap langkah-langkahnya untuk teman-teman melakukan setiap praktek yang ada di rumah daripada anak-anak masing-masing. Ya, dan yang ketiga yaitu anak-anak setelah membungkus dengan plastik, mengikat plastik dengan karet gelang, yang artinya bahwa plastik itu menutup daun yang teman-teman bungkus ya, terus dikaretkan dengan karet gelang. Yang selanjutnya yaitu teman-teman meletakkan tanaman atau daun yang telah dibungkus itu untuk terkena sinar matahari. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan sampai di langkah ini, teman-teman harus mengamati setiap perubahan yang terjadi pada plastik setelah beberapa jam. Seperti itu ya anak-anak. Paham semuanya? Paham, Pak. Iya. Kalau anak-anak semuanya paham, tentu di sini anak-anak, teman-teman semua juga bisa membantu orang tua kalau misalnya ada hal yang mungkin perlu dibantu atau perlu bimbingan. Silakan Pak Guru memberi izin untuk orang tua juga ikut serta dalam pembuatan praktik sederhana ini. Nah, jadi setelah apa yang teman-teman sudah amati, teman-teman harus mencatat setiap perubahan yang terjadi pada praktik yang ada dalam perubahan daun atau dalam tanda-tanda perubahan pada plastik bening tersebut. Dan setelah itu anak-anak akan memberikan sebuah hasil laporan dalam presentasi sederhana. Jadi setiap anak-anak akan mempresentasikan hasilnya dan dalam bentuk presentasi seperti itu ya. Jadi setiap anak akan menunjukkan foto hasil dari percobaannya masing-masing. Oke, dan setelah itu kita akan melihat bagaimana sih apa
proses yang terjadi dan kita akan melihat bagaimana proses itu akan bekerja dalam video pembelajaran yang akan Pak Guru bagikan dan kita akan simak bersama. Oke, untuk waktu selanjutnya Pak Guru memberi waktu untuk teman-teman, anak-anak memulai praktik yang ada, bisa di off cam dan boleh bekerja. Nanti 2 jam ke depan teman-teman boleh kembali lagi ke kelas yang ada. Ya, Pak Guru persilakan. Baik, Pak. Ya, waktu sudah 2 jam berlalu ya. Sekarang bagaimana hasil pengamatan daripada anak-anak semuanya, teman-teman? Apakah ada perubahan dari proses yang ada? Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. ya, semuanya ada ya tentunya. Ini, oh ya sudah. Pak Guru kira Mbak Ernanya belum kembali, ternyata sudah hadir. Oke, jadi Pak Guru meminta apa yang sudah teman-teman praktekkan dalam beberapa jam sebelumnya boleh bisa ditampilkan dalam bentuk foto, di mana sebagai dokumentasi yang ada, teman-teman bisa tampilkan itu dan boleh mempresentasikan itu. Ya, mulai dari siapa? Pak Guru persilakan waktunya. Saya, Pak. Ya, monggo Nadia. Nah, jadi ini pesan yang sedang saya lakukan. Nah, di mana terdapat kantong plastik yang diikat pada ranting atau daun tumbuhan. Nah, kemudian dalam kantong plastik terlihat ada tetesan air. Nah, ini adalah contoh percobaan untuk menunjukkan proses penguapan air dari bagian tumbuhan, terutama pada daun. Nah, ketika tumbuhan kehilangan air melalui pori-pori kecil pada daun yang disebut stomata, uap air ini akan terkumpul di dalam kantong plastik dan berubah menjadi tetesan air. Nah, percobaan yang telah saya lakukan ini menunjukkan bahwa tumbuhan memang kali kembali menjadi tetesan saat terplastik. Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu bagi Nadia sudah mempresentasikan hasilnya. Baik sekali. Oke, selanjutnya siapa yang akan presentasi? Ya, monggo dipersilakan Nak Erna. Baik. Dari percobaan fotosintesis dengan menggunakan kantong plastik bening ini, itu bertujuan untuk mengetahui atau mengamati hasil proses fotosintesis secara sederhana. Nah, di dalam percobaan yang saya lakukan, daun dibiarkan di bawah sinar matahari, kemudian ditutup dengan kantong plastik bening untuk mengamati uap air yang dihasilkan selama proses fotosintesis. Nah, setelah beberapa waktu, biasanya akan terlihat tetesan air pada bagian dalam kantong plastik.
Tetesan air tersebut adalah hasil dari transpirasi, yaitu proses di mana tanaman mengeluarkan uap air sebagai bagian dari proses fotosintesis. Nah, proses ini menunjukkan bahwa tanaman menghasilkan uap air dan oksigen sebagai produk sampingan dari fotosintesis. Proses ini menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi mineral. Begitu Pak, terima kasih. Iya, bagus sekali. Nah, Erna untuk presentasinya kita berikan aplaus untuk hasil yang boleh dipresentasikan oleh Nak Erna. Iya, yang terakhir ada Nak Nurholif, boleh mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dilakukan dalam praktik sederhana yang ada. Pak Guru, persilakan waktunya. Dari hasil observasi saya karena adanya proses transpirasi dari tanah dan mengeluarkan uap air dan melalui stomata dari daun. Nah, ketika udara di dalam plastik menjadi dingin dengan uap air, suhu yang lebih dingin di permukaan plastik menyebabkan uap air mengembun menjadi tetesan air. Nah, jadi penggunaan ini menunjukkan bahwa tanaman aktif melakukan fotosintesis dan mengeluarkan uap air seperti pada gambar. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk presentasinya dari Mbak Nurholif. Jadi setiap apa yang boleh dipresentasikan oleh teman-teman semuanya, sebelum kita membuat suatu kesimpulan, kita akan sama-sama menyimak dulu bagaimana sih proses fotosintesis yang ada. Bukti nyatanya tadi sudah teman-teman lihat, sudah ditunjukkan dalam hasil praktikum sederhana yang boleh teman-teman lakukan. Nah, sekarang kita akan lihat proses fotosintesis itu seperti apa. Ya, tunggu sebentar ya, Pak Guru persiapkan videonya. Iya, apakah sudah terlihat di tampilannya anak-anak semuanya? Sudah, Pak. Oke, Pak Guru akan memulai dan sama-sama lagi kita akan menyimak ya bagaimana proses fotosintesis itu terjadi pada sebuah tumbuhan hijau. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah.
bawah perut. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadi reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Iya, jadi begitulah kalau misalnya apa yang tadi teman-teman boleh praktekkan dan apa yang boleh terjadi itu semuanya termasuk dalam proses fotosintesis. Jadi apa yang sudah teman-teman simak bersama, itulah proses terjadinya yang fotosintesis. Kenapa sampai ada uap yang terjadi pada plastik yang ada gelembung-gelembung air, itu yang artinya bahwa ada proses fotosintesis yang terjadi pada daun tersebut. Ya, jadi untuk penguatan akan pembelajaran di hari ini, dimana kalau Pak Guru bisa berikan sebuah pengertian yang sederhana bagi anak-anak, untuk anak-anak lebih memahami lagi. Jadi fotosintesis itu adalah cara tumbuhan membuat makanannya sendiri, di mana proses ini terjadi terutama di daun yang berwarna hijau. Jadi di mana dari daun yang berwarna hijau ini tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Untuk lebih pahamnya, untuk pengertian sederhana untuk teman-teman bisa memahami proses dari fotosintesis, jadi daun itu seperti pabrik sebuah makanan. Nah, yaitu pabrik makanan tumbuhan. Dan klorofil seperti pekerjanya, karyawan-karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut yang mengelola bahan makanan dan yang menjalankan pabrik. Jadi setelah ada cahayanya matahari, di situ ada klorofil yang bekerja membentuk atau mengelola bahan makanan, sehingga makanan itu boleh terjadi dalam proses fotosintesis ini. Komponen penting dalam fotosintesis yang tadi boleh teman-teman lihat yang simak dalam video pembelajaran yang ada, bahwa bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ini yang pertama yaitu air, yaitu H2O, yang dimana itu diserap dari tanah melalui akar dan naik ke daun melalui pembuluh. Dan yang kedua yaitu karbon dioksida CO2, yang dimana diambil dari udara masuk melalui stomata atau mulut daun. Dan yang ketiga yaitu cahaya matahari, dimana ini adalah sebagai suatu sumber energi utama yang ditangkap oleh klorofil. Ditangkap oleh klorofil. Lalu peran klorofil itu apa sih Pak Guru? Peran klorofil itu memberi warna hijau pada daun, dan itu juga peran klorofil itu menangkap energi cahaya matahari. Dan di saat menangkap cahaya energi matahari,
klorofil itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, dan hasil fotosintesis tersebut hasil utamanya yang pertama yaitu glukosa atau makanan yang menjadi sumber energi bagi tumbuhan, dan itu dapat disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Dan yang kedua yaitu hasil utama dari fotosintesis yaitu oksigen, yaitu O2 yang kita tahu bersama bahwa dilepaskan ke udara dan digunakan makhluk hidup untuk bernafas, dan salah satunya kita sebagai manusia menggunakan oksigen yang ada. Jadi manfaat bagi kehidupan dari proses fotosintesis ini yaitu menghasilkan makanan untuk tumbuhan dan menyediakan oksigen untuk makhluk hidup, membuat udara lebih segar dan mengurangi karbon dioksida di udara. Seperti itu ya anak-anak, teman-teman yang ada. Jadi sampai di sini apakah anak-anak dapat pahami tentang pembelajaran di hari ini? Paham, Pak. Ya, paham. Paham, Pak. Ya, syukur. Ya, mungkin sebelum Pak Guru akhirnya apakah pembelajaran hari ini memberatkan teman-teman, atau mungkin teman-teman merasa ada hal yang susah untuk teman-teman lakukan dalam proses praktek, atau mungkin ada kendala-kendala dalam mengikuti kelas di hari ini? Apakah ada atau semuanya lancar saja? Tidak ada sih. Ya, tidak ada. Ya, bagus kalau misalnya semuanya tidak ada, dan biarlah pembelajaran di hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terlebih buat kehidupan teman-teman, untuk kedepannya tetap semangat, kedepannya mengikuti belajar pembelajaran yang ada, sehingga anak-anak, teman-teman semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, pintar, cerdas, pandai, dan menjadi kebanggaan bagi bangsa negara, terlebih kepada kedua orang tua, daripada teman-teman semuanya. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri kelas di hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Mungkin Nak Erna, Nak Olive, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Iya, tidak. Oke, jadi nanti untuk soal yang tadi teman-teman kerjakan, yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa akan mengirimkan hasil jawaban di link grup kelas WhatsApp, teman-teman nanti bisa kirimkan secara tertulis atau secara lisan melalui voice note yang ada. Paham anak-anak semuanya? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Jadi Pak Guru setelah kelas ini Pak Guru tunggu jawabannya ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya, untuk antusiasnya, semangatnya daripada anak-anak mengikuti pembelajaran di hari ini. Dan sekarang pembelajaran kita akan diakhiri dengan doa, dan Pak Guru juga akan memimpin dalam doa, yang dimana kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Untuk doa, Pak Guru persilakan. Ya, doa selesai. Amin. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang teman-teman boleh beristirahat, boleh melanjutkan aktivitas. Kelas telah selesai dan teman-teman boleh meninggalkan kelas saat ini. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak.